Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Januari 2007. Petang itu, langit mendung pekat. Seiring menghilangnya gemuruh angin, hujan pun turun dengan deras. Tampak seorang gadis belia berteduh di halte sambil menunggu bis datang. Sepi, tidak ada seorang pun di sana selain dia, dan nyanyian kata yang senantiasa menemani kesendiriannya. Sesaat ditengok arloji yang setia menempel di tangan kirinya. Waktu menunjukkan pukul 6 petang. Yang sudah seharusnya dia berada di rumah. Namun karena sesuatu hal, hari itu dia terlambat pulang. Tumben baru pulang. Suara yang familiar menyambutnya dengan akrab saat ia menaiki bis yang baru saja berhenti di depan halte. Iya Pak, tadi di sekolah itu ada tugas tambahan, jawabnya dengan tersenyum lebar. Tumben busnya kosong Pak. Biasanya jam segini banyak karyawan yang pulang. Tidak ada jawaban dari Pak Sopir yang dikenalnya sebagai Pak Sabto, tetangga dekat rumah Aini, nama gadis itu. Mungkin dia tidak mendengar karena memang Aini duduk di barisan 3 setelah sopir. Beberapa saat kemudian, kantuk tidak dapat dihindari dan dia pun terlelap dalam dinginnya udara selepas hujan. Setelah beberapa lama, pesan masuk dengan nada yang lumayan keras membangunkan tidurnya. Ternyata pesan tersebut dari ibunya. Aini langsung membalas pertanyaan via SMS itu. Tapi pesan gagal terkirim. Beberapa kali ia kembali mencoba, tetap saja tidak terkirim. Dan Aini terkejut ketika melihat layar ponselnya menunjukkan pukul 11 malam. Padahal jelas-jelas dia menaiki bis lepas maghrib. Jadi bagaimana mungkin perjalanan yang ditempuh paling lama 1 jam malah menghabiskan hampir 5 jam? Masih dalam keadaan bingung, Aini tersentak saat menyadari ada seseorang yang duduk di sampingnya. Sosok itu adalah seorang gadis SMA seumuran dengannya yang sedang tertidur lelap. Belum sempat mencerna apa yang terjadi, Aini semakin terkejut saat dilihatnya bis terisi penuh dengan penumpang yang tidak satu pun ia kenali. Aini semakin panik saat ia menengok keluar jendela. Tampak daerah yang sama sekali tidak dikenal. Saat matanya masih memandang keluar, ada pantulan bayangan gadis di sampingnya dari jendela. Gadis itu perlahan terbangun dari tidurnya. Aini tidak berani menoleh. Ia hanya melihat gadis itu tersenyum, yang semakin membuatnya tidak kuasa menahan air mata. Ayat kursi yang selalu ibunya ajarkan ketika menghadapi situasi di luar nalar tidak dapat ia lafalkan karena terlalu panik. Aini menunduk. Tidak ada suara yang mampu dikeluarkan selain tangisan. Berharap semua ini hanya mimpi. Sampai pundaknya terasa dingin saat gadis itu menyentuhnya. Mungkin berharap Aini untuk menoleh padanya, namun Aini tetap tertunduk. Tidur Mbak, jangan bersuara. Suara gadis itu samar-samar, namun Aini bisa mendengarnya dengan jelas. Hingga rasa penasaran benar-benar mengalahkan ketakutannya. Sampai akhirnya ia berani menoleh pada gadis itu. Alangkah terkejutnya Aini saat yang dilihat adalah gadis dengan kepala yang hampir terpenggal, lengkap dengan darah yang masih tersembur. Dan ironisnya, gadis itu masih tetap tersenyum. Aini spontan berteriak sekencang-kencangnya. Ia tidak peduli apa yang dikatakan gadis itu. Hanya satu keinginannya, berharap semoga bis segera berhenti.
1 bulan kemudian, Budi duduk di halte sambil menatap hamparan semak di seberang jalan. Di tempat itulah kisah bahagianya bersama Aini. Dan sampai hari ini ia masih dihantui rasa penyesalan setiap kali teringat Aini yang menghilang. Tepatnya sepulang mereka mengerjakan tugas bersama saat itu. Yang aneh adalah, belum ada kabar apapun selama sebulan raibnya Aini. Pihak berwajib belum bisa mengungkap peristiwa itu. Tidak ada tanda-tanda penculikan, juga tidak ditemukan mayat Aini jika sudah meninggal dunia. Budi yang sedari dulu memendam perasaan pada Aini, sungguh terpukul dengan kejadian itu. Budi sendiri adalah seorang yang pendiam dan sulit bergaul. Saat pertama kali datang ke kota dan masuk sekolah sebagai murid pindahan, hanya Aini dan Yusuflah yang sangat berbaik hati mau berteman dengannya. Dia hanya bisa berdoa jika temannya itu bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Dan dia akan mengungkapkan cintanya yang terpendam. Budi yakin jika Aini juga memiliki rasa yang sama. Bud, nanti ikut ya. Ucapan Yusuf diikuti tepukan pada pundak, membuat lamunannya buyar. Sepulang sekolah nanti, ia diajak Laila untuk mengantarkan makanan ke rumah neneknya. Sang ayah yang biasa mengantar hari ini sedang sakit. Sebenarnya Budi enggan ikut, tapi karena Yusuf butuh teman laki-laki, maka ia pun tidak bisa lagi menolak. Mereka segera bergegas kembali ke dalam kelas saat bel tanda masuk berbunyi. Sepulang sekolah, mereka langsung pulang bersama Laila. Setelah makan siang di rumah Laila, segera mereka menuju rumah si nenek. Sepanjang perjalanan di dalam angkutan umum, mereka membahas tentang kehilangan sosok Aini, saling menguatkan dan saling mengingatkan agar selalu berdoa untuk kebaikan Aini. Laila sendiri merupakan teman sekelas mereka yang juga sangat akrab dengan Aini. Selama ini, ia sangat dekat dengan Yusuf. Kawan-kawannya menganggap kalau mereka berpacaran. Memang, dua remaja itu mempunyai perasaan yang sama. Hanya saja, Yusuf maupun Laila belum siap untuk saling mengungkapkan. Mereka masih memendam kata cinta, meskipun terbilang sangat dekat. Angkot pun berhenti di sebuah gedung tua yang terbengkalai. Ya tidaklah, masa nenekku tinggal di gedung kosong begini? Ia tinggal di belakang bersama adiknya. Jadi, kalau kita mau masuk harus melewati gedung ini. Jawab Laila saat Yusuf bertanya. Sambil berjalan pelan melewati gedung kosong itu, Laila memberitahu bahwa menurut cerita neneknya, gedung tersebut adalah bekas PT penyalur TKI. Tapi semenjak kejadian 7 tahun lalu, semua orang yang ada di gedung itu pergi dan gedungnya ditinggalkan begitu saja. Kejadian apa? Tanya Yusuf semakin penasaran. Belum sempat dijawab oleh Laila, mereka sudah sampai di rumah si nenek. Sedangkan Budi yang dikejutkan dengan sosok hitam legam dengan mata menyala, yang melihatnya melalui jendela di dalam gedung itu, masih terpaku dan tidak dapat bergerak. Ia terdiam sampai Yusuf menepuk pundaknya. Diajaknya Budi segera ke dalam. Rumah nenek Laila yang bernama Nek Ira tampak sangat sederhana. Dengan perpaduan dinding bilik dan tembok layaknya rumah zaman dulu. Di situ Nek Ira duduk sedang menunggu kiriman makanan. Setelah mengucap salam, sambil membuka 2 bungkusan besar yang ada di dalam tasnya, Laila memberitahu kalau ayahnya sakit, sehingga ia yang disuruh mengantarkan makanan tersebut. Aki ada, Nek? Tanya Laila. Karena ia tidak melihat Aki Toha, adik neneknya yang tinggal serumah. Setelah memberitahu kalau Aki Toha berada di kamar, Laila bergegas masuk meninggalkan Yusuf dan Budi. Kedua temannya itu pun saling memperkenalkan diri pada Nek Ira. Pandangan si nenek terus tertuju pada Yusuf, seakan ada hal yang ingin disampaikan. Sedangkan Budi yang masih membayangkan sosok yang ia lihat di dalam gedung, hanya terdiam saja. Ada rasa takut yang disembunyikan. Sekitar pukul 4 sore, mereka putuskan pulang. Setelah berpamitan, segera mereka berjalan menyusuri jalan samping gedung tua. Yusuf berada di depan bersama Laila,
sedangkan Budi sendirian di belakang mereka. Budi terdiam dan tidak berani menoleh. Namun semakin ia diam, semakin membuatnya penasaran. Di saat matanya menoleh ke arah dalam gedung itu, alangkah terkejutnya saat terlihat sekumpulan gadis remaja tergeletak penuh darah. Tidak ada satupun yang masih hidup. Seketika Budi panik. Sekuat tenaga ia berusaha memanggil Yusuf, namun suaranya tidak dapat keluar sedikit pun. Kakinya keluh sehingga tidak dapat melangkah. Ia pun semakin panik, dan ia tidak kuasa menahan kengerian saat salah satu gadis yang tergeletak itu terbangun. Dengan berlumuran darah, gadis itu perlahan berdiri menghampiri pintu kaca sambil tersenyum, disusul melambaikan tangan padanya. Yusuf dan Laila yang sedari tadi berjalan cepat di depan, baru tersadar kalau tidak melihat Budi saat menoleh ke belakang. Dan mereka mendapati Budi tergeletak tidak sadarkan diri. Segera mereka kembali. Seketika itu pula, Laila berlari menuju rumah Naira untuk minta bantuan Aki Toha. Dan diboponglah tubuh Budi ke dalam rumah. Naira tidak banyak bertanya. Ia hanya memijat jempol kaki Budi sambil diciumkan wewangian ke dekat hidungnya. Di sisi lain, Budi merasa dikelilingi oleh orang-orang yang sama sekali tidak ia kenali. Sangat riuh dan penuh sesak. Dalam keanehan itu, Budi kembali melihat satu wajah yang tidak asing lagi. Dialah Aini. Tolong aku. Suara lirik keluar dari mulut gadis itu. Budi mendengarkan dengan seksama suara sosok Aini. Hutan, tolong aku. Hanya itu kata yang dikeluarkan. Sampai akhirnya Budi benar-benar tersadar. Dilihatnya Yusuf, Laila, Naira, dan sosok tua yang baru ia lihat, yakni Aki Toha. Sepertinya kamu dapat pesan dari gadis itu. Gadis yang harus menggantikan kakaknya, ucap Naira yang ditanggapi dengan heran oleh Laila. Setelah Budi merasa sadar sepenuhnya, Naira membuka cerita yang didengarkan seksama oleh ketiga remaja itu. Sedangkan Aki Toha langsung pamit menuju kamarnya. Naira bercerita kalau gedung di depan dulunya merupakan bekas penampungan TKI. Banyak warga sekitar yang mendaftar, tapi anehnya banyak pula yang ditolak. Si pengelola memberikan syarat harus seorang gadis yang belum menikah dan berusia di bawah 17 tahun. Tentu saja itu syarat yang membebani, mengingat di sini banyak anak gadis yang menikah di usia muda atau janda yang sulit mendapat pekerjaan. Naira ingat betul, Januari 7 tahun lalu, pagi-pagi buta, ada 2 anak gadis yang datang ke gedung itu. Naira yang saat itu baru pulang dari pasar disapa oleh salah satunya. Apa kalian ini sudah izin sama orang tua? Naira sedikit khawatir karena gadis itu membawa tas yang cukup besar dan ditemani anak kecil seusia cucunya. Gadis itu masih dengan wajah tersenyumnya menjelaskan kepada Naira bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia sejak ia kecil. Bersama adiknya, ia yang memperkenalkan diri sebagai Andini, sampai saat itu masih tinggal di panti. Dan setelah banyak mendengar tentang yayasan ini, ia berniat mendaftar sebagai TKI. Kemudian Naira mengajak mampir mereka berdua, karena waktu itu PT baru buka beberapa menit lagi. Namun baru akan melewati gedung, tiba-tiba ada seorang wanita yang keluar memanggil gadis itu. Sesaat Andini dan adiknya masuk ke dalam gedung, dan itulah pertama dan terakhir kalinya Naira bertemu dengan kedua gadis itu. Hingga suatu hari, tersiar berita bahwa bis yang ditumpangi oleh 13 gadis calon TKI yang akan diberangkatkan ke kota seberang menuju imigrasi guna membuat paspor, mengalami kecelakaan di hutan dan menewaskan semua penumpang, termasuk Andini. Bis terbakar, tidak menyisakan satupun benda hidup. Begitulah kabar yang tertulis pada selembar koran. Namun ada rahasia besar di balik peristiwa itu, yang tidak semua orang ketahui. Rahasia
yang hanya diketahui oleh Akitoha, yang kemudian diceritakan pada Nek Ira. Toha, apa kamu saja yang cerita? Teriak Nek Ira memanggil Akitoha, yang mendengarkan dengan seksama cerita Nek Ira di balik pintu kamar. Tapi tidak ada jawaban. Nek Ira pun melanjutkan ceritanya, seakan tanda diam adalah sebuah persetujuan dari Akitoha. Dulunya, Akitoha adalah seorang sopir bis. Sejak masih muda, ia menggeluti pekerjaan itu. Dan semenjak istrinya meninggal dunia karena kanker rahim, Akitoha tinggal bersama kakaknya, yakni Nek Ira di rumah ini. Hal itu karena ia tidak memiliki keturunan, sehingga lahan dan tempat tinggalnya diambil paksa oleh kakak almarhumah istrinya. Saat pertama kali datang ke sini, Akitoha sedang menganggur, dan ditawarilah ia sebagai sopir di yayasan penyalur TKI itu. Pada awalnya, Nek Ira tidak setuju, mengingat Akitoha sudah bukan anak muda lagi, dan pekerjaannya pun terlihat berat. Namun Akitoha bersikukuh. Ia bilang ingin kembali bekerja untuk sekedar mengisi kegiatan, dan mulailah ia bekerja merangkap sopir pribadi dan umum. Singkat cerita, bekerjalah Akitoha di yayasan itu dengan gaji yang terbilang cukup besar. Setiap hari ia mengantar jemput Mbah Putri, yakni seorang wanita tua pemilik yayasan itu, dari rumahnya di kota seberang menuju ke tempat yayasan. Tidak banyak yang tahu asal-usul Mbah Putri ini. Yang pasti sosoknya adalah wanita yang sangat kaya, yang cukup disegani di kotanya. Akitoha, yang sehari-hari menjadi sopir pribadi Mbah Putri, tidak banyak berkomunikasi. Ia hanya berbicara sewajarnya saja. Sampai suatu ketika, Mbah Putri meminta agar diantarkan ke sebuah hutan, yang mana lokasinya sangat terpelosok, jauh dari kedua kota di mana ia biasa mengantar jemput. Tunggu di sini, biar saya jalan sendiri, ucap Mbah Putri, disusul anggukan kepala Akitoha. Mbah Putri berjalan menyusir hutan yang gelap, tanpa pencahayaan sedikit pun. Akitoha yang berada di dalam mobil hanya mengamati dari kaca spion. Sampai akhirnya Mbah Putri tidak terlihat lagi dan masuk ke dalam hutan. Akitoha tidak berpikir aneh-aneh. Ia hanya menuruti permintaan Mbah Putri. 1-2 jam berlalu, Mbah Putri tak muncul juga. Ia ragu, apakah harus turun untuk menyusul Mbah Putri atau tetap menunggu di dalam mobil. Sampai suatu hal di luar nalar terjadi padanya. Saat Akitoha menunduk sambil memutar tombol frekuensi radio untuk mendengarkan saluran yang bisa memutar lagu kesukaannya, tiba-tiba sesuatu mengejutkannya. Kaca mobil sampingnya digebrak oleh seorang wanita yang sekujur tubuhnya dipenuhi darah. Spontan, Akitoha menoleh dan kaget bukan kepalang. Ia pun berteriak sambil bertakbir, sambil berusaha menyalakan mesin mobil. Tapi mobil tidak dapat menyala. Akitoha yang panik terus membaca setiap ayat Al-Quran yang ia hafal. Tanpa menggubris sosok tersebut, ia tetap berusaha menyalakan mobil. Pak, tolong saya, Pak. Tolong, saya masih hidup. Tolong saya. Teriakan lemah dari sosok itu terus menerus, yang ternyata adalah seorang gadis remaja. Ia berusaha mengebrak kaca mobil dengan tangan kanannya, sambil tangan kirinya menahan darah yang terus mengalir dari leher. Akitoha yang masih dalam keadaan bingung kembali melihat sosok itu dengan seksama. Benar saja, ia adalah manusia. Akitoha masih ragu, apakah ia harus membuka pintu dan menolong gadis itu, ataukah tetap berada di mobil. Namun hati nurani tidak bisa membohonginya. Saat Akitoha hendak membukakan pintu, gadis itu tiba-tiba histeris dan lari ketakutan jauh ke depan. Masih dengan teriakan yang sama, gadis itu terus minta tolong agar siapapun itu berharap ada yang mau menolongnya. Akitoha yang tidak tega bersiap turun dari mobil, sampai langkahnya terhenti.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.